Oke guys, hari ini gue jangan pakai hari ini, orang ini hari masih sama. Jadi kita lanjut di sesi yang sebelumnya tentang 4 aplikasi itu. Jadi kita masuk di sesi aplikasi YouTube. Jadi apa sih yang ada di YouTube itu? YouTube itu lebih ke karya seni guys. Jadi sifatnya bisa abstrak seperti Facebook, upload video nggak jelas dan sebagainya juga bisa dapat duit. Misalkan kita punya personal branding, kita kaya, kita kaya misalkan kayak ya siapa itulah Willy Salim dan sebagainya yang pamer-pamer harta kaya juga bisa masuk. Itu lebih ke personal branding masuk. Misalkan kita masuk lagi ke namanya original original video juga kita masuk. Misalkan kita bikin-bikin vlog-vlog harian tentang tentang camping, tentang makanan, tentang hiburan, tentang tempat, tentang apa juga masuk. Jadi di sini nggak ada batasan bagaimana kita memulai. Di sini benar-benar platform yang memberikan kebebasan karena adsense yang masuk tidak dibatasi bahwa itu orang miskin orang kaya, tergantung viewer aja. Dan di viewer ini kan sifatnya abstrak, kalian tidak bisa mengejar bahwa orang harus menonton punya kamu atau nonton punya orang kaya. Di sini benar-benar namanya seni, jadi bisa dilihat dari segala arah, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh karya, tidak terbatas oleh materi. Jadi benar-benar seni guys, YouTube itu seni. Jadi misalkan kayak jualan pun ada sekarang di YouTube. Ada program kayak masukkan keranjang kuning itu udah ada. Jadi ketika bikin video kita review, seperti misalkan kayak di TikTok kita jalan-jalan dapat barang kita review, itu bisa disisipkan barangnya. Jadi kita nantinya di YouTube itu benar-benar dikasih kebebasan kayak kita main di TikTok, main di Instagram atau main di Shopee. Jadi benar-benar dikasih kebebasan amat teramat bebas. Jadi levelnya itu di YouTube itu lebih besar lagi. Cuman di YouTube itu durasi atau video yang disarankan untuk memulai sebuah video itu panjang guys, nggak seperti TikTok, nggak seperti Instagram. Itu kan levelnya short. Walaupun di YouTube itu ada program short video, cuman menurut gue short video yang dilakukan di YouTube itu kan lebih ke kayak short yang dipotong hanya untuk melihat video yang panjang dari uh, video kita. Jadi beda dengan short-short yang ada di TikTok. Misalkan short TikTok itu kan dibikin emang untuk dibikin ringkas biar orang cepat menangkap video kita. Di Instagram juga, bukan Instagram, di Shopee juga sama, dibikin lebih cepat untuk mendapatkan audiens yang lebih presisi untuk membeli apa ini istilahnya, menuju ke arah produk yang kita bakal beli gitu. Sedangkan sedangkan di YouTube itu kan dia melakukan short hanya untuk memotong video yang panjang dari video kita yang diupload di video beranda itulah. Jadi begitu. Kalau misalkan kalian punya seni, seni itu artinya dalam dalam diri kalian, kalian pengen membagikan tentang tutorial memasak, atau memasak itu kan panjang. Kalau kita membagikan tutorial memasak di apa namanya di TikTok, itu jadinya video short cuman berapa, nggak nyampe 3 menit. Mungkin ada pun 3 menit kita akan jenuh. Kalau di TikTok itu kita lebih ke kayak scroll 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 scroll, jadi nggak bakal kayak kita ada video panjang. Kalau kita nggak minat-minat banget, kita nggak bakal lihat. Tapi kalau misalkan di YouTube itu emang spesifikasinya emang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi emang dari 10 menit sampai 15 menit. Di situ lebih kayak spesifikasinya bener-bener kayak seni lah. Misalkan kita upload tentang makanan, tentang minuman, tentang hiburan, tentang jalan-jalan, vlog dan sebagainya, itu jangka waktunya bisa sampai 10 menit sampai 15 menit. Nah, apa sih yang didapat dari YouTube? YouTube itu lebih ke mengedepankan seni. Jadi kalau kalian tidak punya seni, kalian tidak punya jiwa tentang bagaimana membuat seni, itu menurut gua kalau kalian terjun di dunia YouTube itu lebih kayak kalian nggak berguna. Ada pun misalkan ada, kalian akan tenggelam dengan seni-seni yang lebih tinggi. Jadi kata kuncinya kalau di YouTube adalah seni. Di
kita balik lagi ke awal. Kalau kata kunci dari Facebook adalah abstrak, kalian bisa upload sesuka-sukanya dapat duit. Kata kunci dari Instagram adalah personal branding, jadi kalian harus punya jiwa yang lebih, intinya mempunyai kelebihan daripada yang lain. Kalau di TikTok kata kuncinya adalah orisinil, jadi kalau kalian tidak punya video orisinil, kalian nggak bisa masuk. Nah, kalau di Shopee kalian bisa masuk tanpa orisinal, tanpa video ini dan sebagainya, dan ini benar-benar amat sangat ringkes, padat dan jelas. Dan satu aplikasinya, satu lagi yaitu YouTube. YouTube itu adalah seni. Jadi kalau kalian nggak punya seni, jangan masuk di YouTube. Kalau sekedar iseng-iseng, seni itu abstrak guys. Jadi seni itu benar-benar kayak nggak bisa dinilai sebagai bentuk yang absolut ya. Jadi seni ini bisa apa aja. Bahkan ada video-video yang orang bikin video itu tentang review ya, review aplikasi-aplikasi. Jadi di situ ada misalkan aplikasi Tayo gitu, di dalamnya kan ada videonya itu dipotong-potong, diupload lagi, diuploadnya itu di YouTube Kids. Jadi ntar yang nonton itu orang-orang yang di bawah 18 tahun. Jadi orang-orang yang di 18 tahun itu akan dapat video-video seperti itu. Kita nggak bakal dapat video seperti itu karena kita umurnya, kalau kita daftar YouTube kan dicantum itu misalkan tahun 1992, 1994, 96. Itu kalau misalkan ditelusuri kan dari sistem otomatis dari YouTube-nya kan terdetek bahwa kalian umurnya 30 tahun. Nggak bakal kalian dapat video-video yang umur 18 tahun, ya nggak mungkin. Jadi di sini ada celah-celah seperti itu. Bahkan di Indonesia itu saya pernah lihat di beberapa konten kreator tuh bilang bahwa konten yang mengajarkan tentang keanak-anakan itu viewernya lebih besar dibanding akun-akun yang mengajarkan tentang yang sifatnya dewasa itu. Karena ada itu akun terkaya di Indonesia. Coba cari tahu akun yang terkaya di Indonesia itu videonya itu tentang anak-anak, review apa gitu ya, motonya tentang bocah lah. Dan itu kan tidak bisa dibilang bahwa bikin konten anak-anak aja ya jadi kaya, gue konten yang mendidik dan sebagainya kayak misalkan kayak Raymond nggak kaya gitu ya, nggak bisa gitu bos. Di situ kan ada namanya keabstrakan ya, di YouTube itu abstrak. Kalian bebas berkarya, kalian bebas berseni tanpa dibatasi apapun. Kalian bisa mengungkapkan apapun yang kalian mau, mengungkapkan apapun yang kalian punya gagasan tanpa dibatasi ruang dan waktu guys. Dan video ini bisa dipakai sampai anak cucu kita. Bahkan di program YouTube itu ada namanya program turun temurun ya istilahnya. Kalau tanah itu warisan gitu. Jadi di YouTube itu bisa diwariskan ke anak cucu kita guys. Kalau kita misalkan mati, video kita masih bagus, video kita masih menghasilkan, itu video kita ini atau akun kita itu masih bisa dimonetasi tiap bulannya, maka penghasilan ini itu akan sampai ke bawah, sampai anak cucu kita nanti. Misalkan saya nih umurnya 60 tahun, 30 tahun lagi nih akun saya masih produktif, video-video saya masih viral, video-video saya masih dicari. Contoh kayak lagu-lagu di zaman-zaman 2000-an, lagu-lagu di zaman 90-an itu kalau di-upload di misalkan Cinema Musik dan sebagainya itu masih dapat monetisasi sampai sekarang. Dan orang-orang yang punya akun itu mungkin juga udah mati, udah mampus, dan itu diturunkan ke anaknya, istilahnya warisan. Jadi kalian nggak usah takut misalkan kalian upload YouTube terus dibilang nggak ada gunanya. Ada guys, yang namanya nostalgia itu emang banyak dicari. Contoh kayak kita yang umur-umur 30 tahun gitu, ketika kita mendengar lagu-lagu yang sekarang, lagu-lagu sekarang ini tentang DJ dan sebagainya tuh kita bener-bener muak ya enggak. Tapi kita akan mencari tuh video-video di zaman 2002 2001 tentang lagu-lagu Peter Pan, lagu-lagu barat yang sebagainya, Avril dan sebagainya, itu akan terkenang di kita. Jadi kita akan balik lagi ke situ, pasti kita akan mencari dan memutar video-video lawas itu, dan itu AdSense-nya kan masih masuk ke situ.
Jadi nggak akan terbatas oleh waktu. Nantinya kalau dipikir bahwa gue bikin video paling juga ntar 1 tahun juga udah tenggelam, enggak. Percaya sama gue, ini sifatnya abstrak banget. Misalkan kayak gue, ada orang-orang yang bahas tentang Bitcoin di tahun 2010. Bitcoin ini ketika di 2020 2024 sekarang Bitcoin harganya sampai 1 miliar, orang yang mengejet bahwa ini sistem dan sebagainya, dia akan balik lagi ke masa lalu di tahun 2010. Apa sih yang mereka bilang di tahun 2010, dan video-video itu akan dicari lagi, dan itu akan viral lagi, dan itu akan dimonetis lagi, dan itu akan dapat aset lagi, dan itu akan dapat duit lagi. Jadi jangan bilang bahwa nantinya nggak berguna, nggak. Di sini itu abadi guys. Kalian bisa menjadi sesuatu yang istimewa, entah itu kapan, itu tidak ada yang tahu. Bahkan kayak Mark Zuckerberg itu, pendiri Facebook, itu dulunya apa dia berpikir bahwa Facebook bakal jadi brand yang sebesar sekarang bisa melakukan monetisasi kepada kalian? Kan enggak, dia dulunya hanya bikin aplikasi untuk kalangan lingkungan tempat kuliahnya, untuk bisa saling mengetahui profil satu sama lain. Tapi lihat efeknya sekarang, menjadi nomor 1 itu kali. Jadi jangan berasa bahwa dunia ini bakal pupus, dunia ini bakal mati. Kalian yang mungkin sekarang mempunyai masalah pribadi, masalah yang ya 2019 kalian bisa nganggur kan sampai sekarang, atau kena dampak lah, ibarat kata penghasilan kalian turun sampai 50% sampai 30%, bahkan sampai gak punya penghasilan. Cobalah kalian masuk ke salah satu platform yang gue sebutin tadi, karena di 2019 sampai 2024 sekarang itu kan seperti yang gue bilang bahwa telah terjadi revolusi industri guys, dimana industri yang tadinya kita manual, kita jual beli di pasar, kita harus datang ke kemana untuk beli barang, semuanya itu sudah masuk ke aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan itu. Dan bahkan nantinya di tahun 2029 sampai 2030 itu Web3 itu udah sangat-sangat powerful ya, dimana AI itu mendampingi aplikasi dari Web3 ini untuk bekerja di di metaverse. Dan ini kita akan bahas di sesi selanjutnya tentang dunia Web3 yang akan kita jalankan di tahun 2030. Dan sekarang aplikasi-aplikasi tadi yang kita sebutkan itu adalah aplikasi-aplikasi utama yang sebenarnya itu adalah aplikasi pembuka nantinya ke gerbang yang selanjutnya. Bahkan nantinya ada level game, ada level metaverse, ada level di mana cryptocurrency digunakan, ada di mana level-level aplikasi itu akan masuk sebagai personal, bahkan sekelas perusahaan itu akan mempunyai aplikasi sendiri dan berkolaborasi dengan mata uang digital yang sekarang disebut cryptocurrency gitu loh. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang akun-akun yang dulu mungkin akun-akun dulu kan hanya sebagai sosial media ya, dan sekarang itu bukan lagi menjadi sosial media saja guys, dia itu menjadi sosial data guys. Jadi kayak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok itu menjadi sosial data, bukan lagi sosial media. Jadi kalian harus paham di 2024 ini aplikasi itu sebenarnya sudah beralih fungsi menjadi sosial data. Jadi kalian paham, data itu nantinya digunakan untuk apa? Data itu digunakan untuk Web3. Jadi kalian harus paham dari sekarang. Kalau kalian nggak mau mengumpulkan data-data itu dari sekarang, itu ya nanti di Web3, di dunia ketiga itu beda lagi. Contoh orang-orang yang sudah mengumpulkan data dari aplikasi Web2 ya, contoh Baim Wong, Prabu, terus orang-orang yang Store, dia udah terjun duluan itu mengumpulkan follower. Itu kan bukan sebagai sosial media gue follower gue banyak, bukan guys. Kalau dulu orang menggunakan itu, gue follower banyak karena gue jualan ini. Tapi di dalam aplikasi itu kita tidak bisa jualan, karena dulu belum ada sistem namanya seperti sekarang Web3 ini, di mana aplikasi bisa jual beli.
Nah, ketika mereka mengumpulkan data-data dari penggunanya sampai 5 juta, 10 juta follower, itu bukan lagi follower. Mereka bisa membeli barang kalian lewat aplikasi yang kalian gunakan sekarang. Misalnya kayak TikTok, Facebook, Instagram, bahkan di situ ada kerambang kucing. Jadi si brand yang tadinya dia bikin YouTube, bikin Instagram untuk sosial media saja, sekarang menjadi social branding, dan data yang mereka kumpulkan bisa digunakan di jangka waktu 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Nah, kalian yang tidak punya data untuk orang di bawah kalian mengikuti kalian, ya kalian akan menjadi follower aja. Kalian akan beli barang-barang dari orang itu, terus kalian akan memproduksi menjadi customer ya, beli tanpa harus berproduksi. Nantinya misalkan di dunia Web3 itu kerjaan itu sudah semakin menipis, kalian akan menjadi orang yang benar-benar seperti Tom itu bilang ya, hidup di rumah yang ukurannya 2x2 meter, dan kalian itu di dalamnya cuma dikasih iPod Vision Pro yang pakai kacamata. Itu kalian beli, tinggal klik kalian duduk, dan kalian benar-benar udah menjadi sampah. Bahkan sekarang mungkin ada orang-orang yang seperti itu loh. Menjadi apa yang gue harus lakukan? Yang kalian harus lakukan ya itu, kalian harus terjun di dunia data. Kalian harus mengumpulkan, kalian harus bekerja mengumpulkan riset, kalian harus mengumpulkan barang-barang yang ada di dunia maya, di-upload ke sosial media. Nantinya itu akan berguna, karena suatu saat aplikasi-aplikasi itu, misalkan kita akan mengambil video dari orang lain, kayak di Facebook kita nyolong video orang lain, itu boleh-boleh aja, masih bisa bebas, dan samping colong sana colong sini. Nantinya di dunia Web3 itu akan menjadi desentralisasi atau blockchain. Nantinya ketika kita punya video dari channel YouTube atau Facebook atau Instagram atau TikTok, itu video kita nggak bisa di-download secara langsung guys. Kalau misalkan kita kecolot di-download, kita upload lagi, itu terdeteksi kepada pemilik akunnya langsung, dan kalian kedetek bahwa kalian mencuri konten orang lain. Dan itu kalau kalian mencuri konten orang lain, kalian harus berbayar kalau kalian pengen mendapatkan video itu. Istilahnya kalau di dunia itu namanya Shutterstock, atau mungkin OpenSea. Jadi video atau foto yang kalian upload di dunia maya itu nantinya mempunyai barcode yang disebut NFT itu. Jadi nanti NFT ini akan dikembangkan di aplikasi-aplikasi Facebook, aplikasi YouTube, TikTok, Instagram, itu akan menggunakan sistem seperti itu, blockchain, NFT. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengupload foto video dari orang lain. Makanya sebelum sistem itu dijalankan, sebelum sistem ini ada nantinya di 2030, kalian upload dulu, colong dulu itu video-video dan sebagainya, kumpulkan dulu follower kalian. Nanti ketika kalian punya base data yang amat besar di tahun 2020, kalian akan menjadi pionir utama yang tempur di dunia Web3. Jadi kalau kalian nggak mau belajar dari sekarang, kalian di 2030 ya udah hidup di kamar 2x2 pakai Vision Pro, makan singkong. Jadi itu guys pesan gue di video ini. Jika kalian terbantu dengan video ini, subscribe lah channel inilah. Gue tuh bagi informasi gini tuh berat, harus belajar. Kalian cuma dengar, kalian oh iya bener juga nih orang ngomong, masa anda nggak mau subscribe lah, bantu gue gitu loh, minimal dapat asen lah dari video gue. Bye.